Salam jumpa kembali di channel YouTube Kosrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Anak-anak, sekarang kita masih belajar tentang pelajaran matematika. Kita belajar bab 2 kecepatan dan debit. Pokok bahasanya yaitu tentang mengukur satuan waktu. Video ini dipersembahkan oleh Pak Kos dari SD Negeri Jombang 03 Ciputat. Materi ajar ini diambil dari buku Matematika Kurikulum 13 untuk kelas 5 SD atau MI semester pertama. Senang belajar matematika. Selamat mengikuti. Sekarang kita akan belajar tentang mengukur waktu. Ya. Nah, waktu yang sekarang akan kita bahas yaitu dengan menentukan tanda waktu dengan menggunakan notasi 12 jam. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada gambar jam. Ya, yang pertama menunjukkan pukul 7 pagi. Dibaca pukul 7 pagi karena kita menggunakan notasi 12 jam. Gambar kedua pukul 10 pagi, dibacanya pukul 10 pagi. Ya, di sini ada gambar juga. Gambar ketiganya pukul 3:30 menit atau pukul 3:30 sore. Dibaca pukul 3:30 menit. Gambar keempat pukul 9:30 malam. Dibacanya pukul 9 malam lewat 30 menit. Ya, itu menentukan tanda waktu dengan menggunakan notasi 12 jam. Ya. Masih ingatkah anak-anak cara membaca jam? Ya. Yang menentukan jam yaitu jarum pendek. Jadi jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjangnya menunjukkan menit. Sekarang pembahasannya yaitu menentukan tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam. Jadi waktu itu ada yang ditentukan dengan notasi 12 jam, ada juga yang ditentukan dengan notasi 24 jam. Ya. Dari pukul 1 siang sampai pukul 12 malam dengan cara menambahkan bilangan 12 dengan pukul yang ditunjukkan kedua jarum jam tersebut. Ya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa contoh gambar jam yang menunjukkan waktu. Ya, kita bahas saja gambar yang keempat, kelima, dan keenam. Ya, kalau yang pertama, kedua, dan ketiga itu udah jelas ya. Yang pertama udah jelas jamnya, yang kedua udah jelas, yang ketiga jelas. Kemudian kita bahas yang gambar keempat, kelima, dan keenam. Gambar keempat itu menunjukkan pukul 1 siang. Ya. Artinya pukul 12 ditambah pukul 1 sama dengan pukul 13, maka dibacanya pukul 13.
Jadi kalau menggunakan notasi waktu 24 jam, pukul 1 siang itu ditulis dengan pukul 13.00. Gambar kelima, pukul 6 sore. Maksudnya adalah pukul 12 ditambah pukul 6 sama dengan pukul 18, maka ditulis 18.00. Jadi pada notasi 24 jam, anak-anak bisa menulis dengan angka pukul 6 sore itu dengan tulisan 18.00. Gambar yang keenam itu pukul 7:15 malam ya. Pukul 7:15 malam. Yaitu dengan cara notasi 24 jam yaitu 12 ditambah 07:15, hasilnya 19:15, maka dapat ditulis pukul 19:15. Jadi pukul 7:15 malam itu dapat ditulis dengan angka pukul 19:15 menit. Nah, itu perbedaan antara notasi 12 jam dengan notasi 24 jam. Jadi kalau menggunakan notasi 24 jam tinggal ditambah aja ya, jam yang tertera ditambah 12 ya. Sekarang kita masuk kepada cara melakukan operasi hitung satuan waktu ya. Dalam satuan waktu yang lebih kecil dari jam adalah menit, sedangkan satuan yang lebih kecil daripada menit yaitu detik. Berikut ini adalah konversi atau kesetaraan antara satuan jam, menit, dan detik. Coba perhatikan. Dan ini memang sudah dihafal ya. 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit dikali 60 detik. Hasilnya 3600 detik. Nah, ini pola-pola ini harus dihafal ya. Jadi konversi waktu jam, menit, dan detik ini harus hafal. Sekali lagi, 1 menit adalah 60 detik, 1 jam adalah 60 menit, sedangkan 1 jam adalah 60 menit dikali 60 detik, hasilnya 3600 detik. Mari kita perhatikan contoh berikut ini dalam rangka mengkonversi satuan waktu jam, menit, dan detik ya. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, 3 jam itu sama dengan berapa menit? Yang B-nya 7 menit itu sama dengan berapa detik? Yang C, 2 jam itu sama dengan berapa detik? Nah, yang harus kita perhatikan ketika kita akan menghitung konversi waktu, yaitu lihat pertanyaannya ya. Di sini pertanyaan yang A diminta dari jam dirubah kepada menit ya. Nah, caranya bagaimana? Sekali lagi, yang harus kita perhatikan adalah bentuk pertanyaannya. Konversi yang mana yang diharapkan atau yang ditanyakan ya. Yang A di sini yang ditanyakan adalah dari jam dirubah kepada bentuk menit. 3 jam sama dengan 3 kali berapa? Ingat, 1 jam itu adalah 60 menit, maka tulis aja 3 kali 60 menit, hasilnya adalah 180 menit. Jadi 3 jam adalah 180 menit. Yang B ya, pertanyaan yang B itu ditanyakan detik ya, dari menit dirubah menjadi detik. Ingat, dalam 1 menit itu berapa detik? Ya, 1 menit adalah 60 detik, maka yang B tinggal kalikan aja. 7 kali 60 detik sama dengan 420 detik. Yang C, apa yang ditanyakan? Yaitu detik. Jadi dari jam dirubah menjadi detik. Nah, caranya bagaimana? Ya tinggal kalikan aja. Ingat, dalam 1 jam itu adalah 60 menit dikali 60 detik
ya hasilnya 3600 detik. Maka tulis aja 2 dikali 60 dikali 60 detik, hasilnya 2 jam itu adalah 7200 detik. Nah, itu cara-cara mengkonversi satuan waktu dari jam, menit, dan detik ya. Jadi sekali lagi yang harus kita perhatikan adalah bentuk pertanyaannya ya. Apa yang diminta dari pertanyaan itu, itulah yang harus kita lakukan ya. Sekarang kita ambil contoh yang selanjutnya tentang melakukan operasi hitung satuan waktu ya. Contoh soal nomor 2. 5 jam 40 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah dari soal diminta merubah kepada bentuk jam. Ya. Maka jawabannya adalah 5 jam 40 menit itu sama aja dengan 5 jam ditambah 45 menit. Ya. 5 jam ditambah, dan ingat 45 karena di sini diminta dari menit dirubah menjadi jam, maka ditulis aja 5 jam ditambah 45 per 60 jam. Karena di sini yang diminta adalah menit dirubah menjadi jam. Maka 45 menit dibagi dengan 60 ya. Hasilnya ya kita tahu 45 per 60 itu adalah 3/4. Maka hasilnya adalah 5 jam ditambah 3/4 jam. Itu contoh soal nomor 2. Sekarang kita masuk kepada contoh soal nomor 3. Bila mana ada soal seperti ini, gimana caranya? Ya, caranya tinggal menambahkan ya, dengan cara menggunakan teknik menyimpan. Nah, di sini ada soal 2 jam ditambah 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 4 jam 50 menit 40 detik sama dengan titik-titik. Jawabannya sekali lagi menggunakan teknik menyimpan. Ya. Kita lihat di sini 30 detik ditambah 40 detik sama dengan 70. 45 menit ditambah 50 menit sama dengan 95 menit. 2 jam ditambah 4 jam sama dengan 6 jam. Ya. Nah, sekarang tinggal merubah, karena tadi caranya dengan menggunakan teknik menyimpan ya. Kita rubah sekarang 6 jam ditambah 95 menit per 60 ditambah 70 per 60 detik ya. Hasilnya ya, ingat 95 per 60 menit itu sama aja dengan 1 jam lewat 35 menit karena batasannya adalah 60. Jadi kelebihannya adalah 35. Jadi 60 itu adalah 1 jam. Jadi 1 jam 35 menit itu adalah merupakan perubahan dari 95 per 60. Sedangkan 70 per 60 ingat itu adalah kelebihannya 10 ya. Jadi 1 menit 10 detik. Nah, sekarang setelah masing-masing diketahui perubahannya, tinggal dijumlahkan aja gitu ya. Nah, hasilnya adalah 7 jam 36 menit 10 detik. Nah, ini dengan menggunakan teknik menyimpan. Jadi penjumlahan 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 4 jam 50 menit 40 detik adalah 7 jam 36 menit 10 detik. Nah, itu langkah-langkahnya. Atau dengan cara yang lainnya ya. Kita lihat cara yang lainnya. Di sini ada soal yang keempat.
4 jam 15 menit 10 detik dikurangi 1 jam 30 menit 25 detik itu berapa? Ya, jawabannya dengan cara menggunakan teknik meminjam. Jam sama dengan 60 menit dipinjam. Ya, kita coba cara menghitungnya seperti ini ya. Nah, 10 detik dikurangi 25 detik itu nggak mungkin. Maka caranya untuk bisa dikurangi, kita pinjam ke 15 menit. Ya, pinjam 1 itu sama dengan 60 detik. Ya, jadi 60 ditambah 10 hasilnya 70. 70 dikurangi 25 berapa? Ya. Kemudian tadi 15 menit itu sudah dipinjam 1. Jadi sisanya 14. 14 menit ini dikurang 30 nggak mungkin, maka pinjam ke angka 4 jam ya, pinjam 1. Jadi 14 ditambah 14 ditambah 60 hasilnya 74. 74 dikurangi 30. Nah, yang 4 jam kan tadi udah diambil 1, jadi sisanya 3. 3 dikurangi 1 ya, seperti itu ya sistem meminjam ya. Hasilnya 3 jam 74 menit 70 detik dikurangi 1 jam 30 menit 25 detik adalah 2 jam 44 menit 45 detik. Jadi sistem yang kedua adalah dengan cara meminjam ya. Ya, ketika bilangan yang di atas tidak bisa dikurangi, maka otomatis dia harus meminjam kepada angka yang di depannya. Ya, mungkin pola-pola ini dulu sudah pernah diajarkan tentang cara meminjam ketika ada operasi hitung pengurangan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa dimengerti ya, dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like kalau suka dan subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa.